Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Maulan, mahasiswa perawat dari Stikdes Rumah Sakit Husada. Jadi kedatangan saya di sini ingin melakukan edukasi ya Bu terkait dari penyakit hipertensi. Nah, untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit ya Ibu. Nanti dalam proses ini ada tanya jawab sama edukasinya ini untuk materinya. Langsung saja kita mulai ya Ibu. Sebelumnya Ibu tahu apa itu tekanan darah tinggi atau hipertensi? Stroke dan Jelasinnya ya Bu. Tekanan darah tinggi itu adalah ketika tekanan darah ibu ini itu mengalami ketinggian jadi atas dari normal. Normalnya itu di sini tertera ya Bu 140/90. 140 ini tuh masa sudah prahipertensi tingginya. Jadi kalau untuk tingkatan hipertensi itu ada yang hipertensi ke 1 dan 2. Tekanan darah tinggi itu atau hipertensi itu tanda gejalanya itu kadang juga dirasa atau tidak terasa. Jadi tekanan darah tinggi tiba-tiba darahnya tinggi tapi ibu tidak merasakan apapun gitu. Biasanya kan kadang ada yang kalau misalnya hipertensi darahnya tinggi sedikit ngerasa pusing atau penglihatan kabur atau sakit di bagian leher belakang sini gitu. Bahkan tapi ada juga ibu-ibu atau bapak-bapak yang kalau menderita hipertensi ini dia itu nggak mengalami apapun padahal darahnya tuh tinggi gitu kan. Tapi itu tuh sudah tuh tergantung dari tubuhnya kita masing-masing gitu, respon dari tubuhnya gitu. Nah, untuk penyebab dari hipertensi itu penyebabnya tadi ini ya Bu, di sini kalau dijelaskan ada penyebab primer dan penyebab sekunder. Penyebab primer ini tuh penyebab yang tidak diketahui penyebabnya itu biasanya lifestyle-nya ibu, dari gaya hidup ibu, pola makan ibu yang kayak tidak menjaga garamnya untuk dikonsumsi gitu. Dari tidak menjaga pola makannya ini juga dapat menyebabkan biasanya kalau misalkan makan ikan asin ya Bu, kadang kan suka sakit gitu kepalanya gitu. Nah, terus juga bisa karena kurangnya aktivitas fisik juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Karena kita tubuhnya tuh nggak bergerak, jadi saluran darahnya kita itu tidak bekerja semaksimal mungkin untuk bekerja di tubuh gitu. Nah, udah kurang aktivitas jadinya obesitas karena kita kan gak gerak gitu, badannya kegemukan ditambah dari stresnya itu gitu Bu, udah mulai makannya tinggi garam, udah ngerasa aktivitas fisiknya udah jarang gitu, jadinya obesitas. Dari obesitas itu bisa kayak aduh jadi susah gerak, mau ngapa-ngapain gerak, jadi ya kepikiran tekanan darahnya tinggi, terus jadinya kita stres gitu, jadi nggak bisa tidur atau kepikiran, jadi tekanan darahnya tinggi lagi gitu. Nah, bisa juga dari riwayat keluarga. Kalau misalkan keluarga dari orang tua ibu memiliki hipertensi, itu juga dapat menyebabkan karena peluang besar keturunannya gitu Bu. Nah, itu untuk yang bagian dari si primernya. Kalau dari sekunder ini tuh penyakit yang biasanya tuh dari medisnya gitu. Biasanya tuh karena emang ada penyakit ginjalnya juga ya Bu, terus sama efek samping dari obat. Biasanya obat-obat itu juga kadang menyebabkan hipertensi gitu, efek sampingnya. Contohnya itu, contoh gampangnya itu tuh kayak obat antiinflamasinya gitu Bu. Ibu tahu ibuprofen, obat kayak semacam paracetamol. Nah, dia itu sebenarnya dapat kandungannya itu tuh efek sampingnya paling parah dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, respon dari tubuhnya. Tanda dan gejalanya ini, tanda dan gejala dari hipertensi itu ibu tahu sebelumnya Bu apa aja Bu? Yang ibu rasa biasanya nih kan, karena ibu kan ada tekanan darah tingginya, itu yang biasa ibu rasain kepala dia. Ya kadang-kadang kan nggak pusing juga ya, tahu-tahu tiba-tiba darahnya tinggi. Kali ini divisi last. Ya, ini aja lah yang sakit. Ya. Jadi kalau misalkan dari penjelasannya ya benar ibu sakit kepala, pusing itu juga dapat menyebabkan. Biasanya juga dadanya atau jantungnya itu berdebar, jadi sakit. Itu kan, ya tapi kan nggak semuanya gitu ya kan. Ada sakit di bagian leher tekuk di belakang, kelihatannya juga bisa kabur. Jadi kayak burem-burem, jadi gampang lemas gitu. Nah, bisa juga udah lelah karena kan tensinya tinggi, jadinya lemas, pusing, mau ngapa-ngapain. Pencegahannya itu kita bisa melakukan dengan cara kita bisa mengingat dengan namanya cerdik dan patuh singkatannya itu. Jadi dari cerdik dan patuh ini, dari C ini ayo kita jaga kesehatan ibu ya secara
teratur secara rutin. Ya. Cek kesehatannya di mana Ibu? Cek kesehatannya di fasilitas pertama, iya betul, puskesmas. Jadi nggak mesti tentang kita baru sakit kita ke puskesmas itu tuh nggak apa-apa. Jadi kalau kita ngerasa mau kontrol bulanan biar tetap terjaga, itu bagusnya kita cek kesehatan rutin kita gitu ya Bu. Nah, Bu cerdik kayaknya Bu. E-nya itu enyakan asap rokok. Jadi kalau misalkan asap rokok ini ya untuk kayak anaknya atau suaminya itu juga dapat menyebabkan hipertensinya ini karena asap jadi mengganggu pernapasannya, terus juga saluran darahnya itu jadi terganggu karena si asap-asapnya itu juga dapat menyebabkan banyak banget penyakitnya. Jadi nggak mesti tentang napasnya jadi sakit karena merokok gitu, itu juga dapat menyebabkan hipertensi. Nah, terus R-nya rajin aktivitas fisik seperti olahraga, melakukan kegiatan jalan sehat minimal kayak 10 menit setiap hari paginya, itu juga dapat mengurangi atau betul sekali itu. Atau kayak kegiatan ibu masak pun juga kan bergerak gitu Bu. Diet seimbang gitu. Jadi dietnya tuh nggak mesti kita nggak mau makan gitu mengurangi semuanya enggak. Jadi kita menjaganya tuh kayak dengan mengurangi makan makanan garam, Ibu, mengurangi makanan gula juga bisa, makan makanan yang berminyak juga itu dapat menyebabkan penyumbatan dari darahnya itu gitu. Terus istirahat juga harus cukup, jangan kepikiran macem-macem kan juga dapat. Kalau kepikiran macem-macem kan jadi pusing gitu ya Bu, tekanan darahnya jadi tinggi gitu. Jadi kalau stres juga, jadi cerdik ini ya Bu, harus diingat ini ya Bu. Lalu bisa juga dengan patuh nih Bu, periksa kesehatan juga ya Bu. Terus juga atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. Jadi kalau ngerasa pusing, ya ayo kita ke puskesmas gitu, kita kontrol penyakit kita gitu. Sama tetap diet seimbang, hindari asap rokok yang tadi itu. Penanganan dari hipertensi. Jadi kalau misalkan ibu sudah terkena hipertensi nih Bu, penanganannya tuh dikurangi garam, makan makanan yang berlemak juga dikurangi gitu ya. Ini namanya diet rendah garam. Kita harus rajin olahraga gitu, 30 menit lah minimal. Kita hindari namanya rokok atau alkohol itu ya Bu. Sama kalau stres makan buah dan sayur juga. Periksa rutin ya tuh Bu, makanya kita gunain fasilitas kesehatan tadi. Sama penanganannya itu dapat menggunakan kayak sesuatu yang herbal gitu, misalkan kayak rebusan, penggunaan infus water dari si timun gitu ya Bu, daun salam juga bisa direbus gitu ya. Paling gampangnya kita ini Bu, kontrol ini garamnya bagus itu. Untuk penjelasannya kita ini sudah selesai ya Ibu, diharapkan Ibu dapat memahaminya gitu. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa untuk mereview lagi Bu, kayak penyebabnya apa gitu. Jadi dari yang sudah saya jelaskan ini tuh diharapkan tuh Ibu berdua ini tuh dapat memahami dari pengertian penjelasan hipertensi ini atau tekanan darah tinggi. Nah jadi saya tanya ya Ibu, bisa dijelaskan Bu, apa sih itu tekanan darah tinggi, hipertensi? Tekanan darah yang normal 140 ya per 90. Lalu Sering tidak bergejala. tanda dan gejalanya Bu, biasanya kalau hipertensi tuh apa sih yang biasa Ibu rasa tuh apa Bu, tekanan darah tingginya? Ya kayak kadang-kadang kesemutan, Iya. misalkan kepala pusing gitu. Ya, badan rasanya sakit kayak digebukin. Oh Ya, gitu. iya. Ibu ngerasa kayak gitu kalau tekanan Iya. darah tinggi. Iya. Sama tadi leher Ibu juga bilang sakit ya gitu ya. Sama Penglihatan ya kadang-kadang ya gimana ya pusing juga gitu kan. gitu ya. Terus kalau untuk dari penyebabnya Bu, Ibu tahu penyebabnya tadi hipertensi tadi itu? Ya, kalau makan garam dikit dikurangin lah, jangan kebanyakan. Ya, berarti sebelumnya apakah itu akurat dengan Ibu Bu? Ibu nggak mengontrol Ya untuk cuma makanannya? itunya doang, atasnya doang kan. Iya. Sedikit darahnya tingginya, cuman bawahnya doang, tensinya doang itu pernya. Iya. Pernya itu lumayan Iya, tinggi kan. bawahnya. Tadi penyebabnya Ibu juga tahu ya. Jadi tanda gejalanya tadi juga sudah tahu, penyebabnya sudah tahu ya Bu. Baik, saya kira cukup ya Bu. Apakah ada pertanyaan Bu Enggak untuk sih. pertemuan kita hari ini? Ya Bu, saya kira cukup ya Bu. Paling untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang komplikasi yang disebabkan dari hipertensi atau tekanan darah tinggi ya Ibu.
Terima kasih ya Ibu sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat diterapkan ke kehidupan Ibu sehari-hari gitu ya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.